ada nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik, ada nilai intelektual, ada nilai katarsis, ada nilai ekspresif, nilai ekspresi. Jadi kalau saya ngomong nilai keindahan itu apanya dulu? Nah, yang intrinsik itu nilai yang memang ada pada barangnya. Makanya tak sebut fi dzatihi. Cakepnya artis itu kan fi dzatihi, memang ada pada barangnya. Indahnya ketep indahnya kaliurang itu kan fi dzatihi, ada pada kaliurangnya, tidak pada yang melihat. Jadi itu nilai keindahan intrinsik. Ada juga yang nilai keindahan ekstrinsik. Itu kalau hadis itu lihoirihi, sahih lihoirihi. Jadi dia indah karena yang lain. Jadi aku suka sekali nonton film itu. Kenapa? Karena artisnya mirip pacarku. Nah itu lihoirihi, berarti bukan filmnya yang bagus, karena kamu yang menyerap menganalogikannya dengan yang lain. Atau kebalikannya, aku suka dia karena dia mirip dengan pacarku yang dulu. Nah, itu berarti sebenarnya dia nggak suka pada itu, cuma lihoirihi, ada nilai keindahan karena yang lain, mirip pacarku yang dulu. Nah itu berarti bukan dia yang disenangi, sebenarnya pacarnya, cuma karena dia mirip aja terus dia suka. Itu berarti ada nilai ekstrinsik. Ada nilai intelektual. Kalau nilai intelektual ini nilai keindahan yang diperas secara logis. Ini indah sekali karena komposisinya ini sesuai dengan teori. Itu biasanya orang para kritikus, para apresiator dan kawan-kawan biasanya pakai yang dikejar nilai keindahan tapi aspek intelektualnya. Film ini tidak bagus karena film ini, itu biasanya intelektual. Jadi dibahas secara rasional. Yang dikejar nilai intelektualnya. Ada nilai keindahan, dia tidak indah pada dirinya, tapi karena dia punya fungsi katarsis. Pokoknya aku kalau sudah dengerin lagu Buka Sidik Jos, jadi semangat nih. Nah itu ada nilai katarsis di situ. Dari kamu lemes terus jadi semangat. Itu nilai katarsis. Jadi pokoknya kalau denger kalau kamu belajar pakai lagu Kitaro, kamu suka Kitaro, suka Yani, suka instrumental. Nah itu langsung aku ngantuk misalnya. Atau langsung aku gairah belajar, langsung aku. Jadi ada pengaruh psikisnya, nilai katarsisnya. Nah itu nilai katarsis dari keindahan. Jadi bukan barangnya sendiri, tapi fungsinya, manfaat katarsis yang diperoleh dari objek keindahan yang kamu serap. Setiap kali melihat wajahmu, semangatku tumbuh. Itu berarti ada nilai katarsis. Semangat loh ya, bukan nafsu. Kamu pikirannya nafsu. Kalau nafsu bedanya itu. Jadi ada nilai penyuciannya, ada nilai mental, ada nilai rohani yang muncul, biasanya katarsis. Setelah sholawatan aku biasanya langsung pingin tobat misalnya, itu nilai katarsis. Hanya objek seni. Begitu melihat lukisanmu, aku terdorong lagi untuk itu berarti nilai katarsis. Ada juga nilai keindahan, itu nilai ekspresif. Kalau tadi kan setelah menikmati, kalau ini bagi produsennya, dengan coret-coret seperti ini aku merasa puas. Itu nilai ekspresif. Setelah aku nyanyi 30 lagu misalnya, aku sekarang merasa jadi itu namanya nilai ekspresif. Setelah aku ungkapkan apa yang ada dalam hatiku, sekarang aku merasa tenang. Itu nilai ekspresif. Jadi kalau nilai katarsis itu biasanya ada pada penikmatnya, nilai ekspresif itu ada pada produsennya, siapa yang memproduksi. Jadi kalau tadi bahas aesthetic value, coba dicek value yang dimaksud itu apakah pada bendanya, nilai intrinsiknya, ataukah karena ekstrinsiknya, ataukah aspek intelektualnya, ataukah aspek katarsisnya, ataukah aspek ekspresifnya. Nah, jadi kalau kamu mau jadi kritikus sastra, kritikus film, kritikus seni, bisalah masuk paling tidak dari satu di antara 5 jalur itu. Kamu mau masuk
Dari sisi ekstrinsik sebenarnya cerpen itu tidak luar biasa. Secara intrinsik banyak cerpen kayak gitu. Tapi cerpen ini secara ekstrinsik bisa membantu orang untuk gini-gini, ya, itu ekstrinsiknya. Atau cerpen ini adalah secara ekspresif adalah ungkapan dari kegelisahan pengarangnya, itu versi ekspresif. Atau secara katarsis, membaca puisi ini dengan bersemangat bisa membuat seseorang titik-titik, nah itu berarti katarsisnya. Atau kalau intelektual itu dari sisi jenisnya puisi ini termasuk puisi yang jenisnya soneta, cuma bukan yang soneta grup tapi soneta yang itu pakai intelek. Jadi pakai akal. Jadi nilai dari karya seni, nilai dari keindahan. Oke. Perangkatnya apa sih untuk mengejar keindahan itu? Ada dua alat sebenarnya, ada dua istilah yang biasanya dimaksud dalam ranah filsafat keindahan untuk memahami sebuah karya keindahan. Yang pertama kontemplasi, yang kedua ekstansi. Kontemplasi itu kamu sudah kenal lah itu. Dan produsen seni, produsen keindahan itu biasanya butuh kontemplasi. Orang mau bikin lagu perlu kontemplasi, orang bikin lukisan butuh kontemplasi, bikin karya sastra butuh kontemplasi, karena dia alatnya memang. Jadi bagi kamu yang ingin jadi produsen, yang ingin mengekspresikan pikiranmu, rasamu dalam karya seni, kamu butuh keahlian kontemplasi. Jadi perlu kemampuan berpikir kontemplatif. Maka sedikit banyak selalu saya bilang setiap orang sebenarnya butuh filsafat. Yang kedua ekstansi. Kalau ekstansi itu sebenarnya kemampuan untuk menyerap, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menangkap keindahan. Jadi kalau ada orang ngomong, seleramu selera rendah, harus selera tinggi dong, itu sebenarnya yang dimaksud ekstansinya. Kemampuan dia menangkap karya, kemampuan dia menangkap keindahan. Yang lain sudah paham, kamu masih indahnya di mana sih yang kayak gitu itu? Itu ekstansi namanya. Yang lain sudah ketawa sejak tadi, kamu baru itu tuh yang dimaksud, terus ketawa. Nah, itu ekstansi namanya. Jadi kemampuan menangkap karya, menikmati keindahan. Jadi yang satu alat untuk memproduksi, yang satu alat untuk memahami. Dan setiap orang kapasitasnya beda-beda. Beda-bedanya karya seni itu karena beda kemampuan kontemplasi dan ekstansi. Sama-sama penyanyi dangdut antara Rhoma Irama dan Inul Daratista, itu kan beda produksinya, gayanya, modelnya. Kenapa? Karena kontemplasinya beda-beda, daya kontemplatifnya juga beda-beda. Sama-sama sastrawan, ya hasilnya beda-beda tergantung daya kontemplatifnya. Sama-sama suka musik rock, mungkin ada yang sukanya biasa-biasa aja, atau musik rock, grup rock yang mana, ada yang rock yang suka slow rock, ada yang suka rock yang tinggi. Rock yang tinggi itu, orang ngerti jenisnya musik rock yang tinggi. Ada yang suka slang, ada yang suka Malaysiaan, ada yang suka, itu ekstansi namanya. Kemampuan daya tangkap, daya apresiasi karya seni. Baca lukisan juga begitu kan. Kamu tidak bisa menikmati lukisan abstrak, tapi sangat menikmati kalau lukisan realis, lukisan nyata. Kalau orang ya gambar orang, bukan gambar ruwek-ruwek itu. Tapi ada juga yang suka abstrak, karena mungkin dengan abstrak imajinasimu bisa bermain, bisa ditafsirkan ke sana, tafsirkan ke sini. Ada yang suka kayak gitu. Jadi itu namanya kontemplasi dan ekstansi. Nah, ada dua teori besar untuk pemahaman pemahaman estetika yang ekstansi tadi. Yang pertama namanya teori empati. Jadi teori empati itu kemampuan seseorang untuk memasukkan dirinya dalam objek yang dipahami. Namanya empati. Ini kan istilah yang sering kita pakai, empati itu.
Sering saya bilang empati itu beda dengan simpati. Beda juga sama Indosat. Kalau empati itu memposisikan dirimu di posisi objek yang kamu pahami. Dan empati mensyaratkan kamu pernah mengalami hal yang sama atau mirip. Kalau enggak, susah untuk berempati. Kalau simpati, kamu pernah mengalami atau enggak bisa. Karena simpati itu dari luar gelanggang. Jadi misalnya ada temanmu dapat nilai E, dan sepanjang hayatmu kamu enggak pernah dapat nilai E, yang paling jauh bisa kamu lakukan menghibur dia itu namanya simpati. Enggak apa-apa, sabar aja dapat nilai E. Enak aja kamu ngomong sabar-sabar. Kamu enggak ngerti rasanya dapat nilai E. Kenapa? Karena dia cuma bisa simpati. Yang nggak pernah ditinggal pacarnya nggak akan bisa empati pada temennya yang ditinggal pacarnya. Apalagi yang belum pernah pacaran. Jadi yang belum pernah pacaran, belum pernah patah hati, sebenarnya tidak berhak untuk menghibur yang sedang patah hati. Kenapa? Karena nggak bisa empati, paling bisa simpati. Jadi empati itu, ya nama lainnya introjection, Entwicklung bahasa Jermannya, autoprojection, simbolik simpati. Jadi memasukkan dirimu pada objek yang kamu baca. Jadi baik itu objek yang menyenangkan maupun objek yang menyedihkan. Empati itu kalau kamu nonton film, orang yang punya kemampuan empati tinggi, kalau filmnya sedih dia ikut nangis, kalau filmnya lucu dia ikut ketawa-ketawa. Jadi minimal kamu punya daya empati. Tapi orang yang nggak punya daya empati, ya lihat film sedih, ala film pura-pura itu ngapain? Nah itu nggak enak kan kamu nonton film kayak gitu kan. Kamu nggak bisa, orang film sedih ikut nangis kan karena dia memasukkan dirinya di sana. Itu kalau aku kayak gitu, terus ikut nangis. Tapi kan bagi yang nggak punya daya kayak gini kan, ala pura-pura aja mau nangis, biasa aja lah film aja kok, kan gitu. Jadi itu empati namanya. Ya nggak enak kan kalau ada orang nggak bisa empati, tidak nonton film juga nggak seru. Kalau ada orang mati, dulu kasihan sekali ada bom, ada tembakan, pura-pura itu film aja kok, kan gitu terusan. Jadi nggak seru. Maka di antara kriteria besok nyari pasangan, carilah yang punya daya empati tinggi. Karena kamu bisa rasa sosial luar biasa. Itu sebenarnya lahirnya dari empati. Kalau nggak punya daya empati, mungkin kamu cuma simpati. Jadi kalau simpati itu ya kalau nyumbang paling ya sak-sae lah, paling sak ini. Kalau ada kotak lewat 100-200 itu. Tapi kalau empati itu, wah ya ini butuh banyak, ini sudah apa-apa lah aku kelong akeh gitu. Kenapa? Karena kamu ikut merasakan. Kalau pernah patah hati kan kamu bisa merasakan kasihan sekali dia. Saya dulu pernah merasakan luar biasa nggak enaknya misalnya. Jadi itu namanya empati. Dulu saya nulis buku Risalah Patah Hati itu. Di situ membuktikan teori bahwa sebenarnya justru cinta yang sejati itu terbukti kalau sudah patah hati. Kalau belum patah hati masih belum. Belum patah hati kan berarti masih ngalami enak-enaknya aja. Nah, baru kelihatan kalau begitu patah hati kok cari lagi. Oh berarti kemarin itu ya sekedar iseng aja. Kalau begitu patah hati kok itu nanti buktinya di situ. Jadi ya bagi yang punya pacar test case, diputus dulu sebentar. Kira-kira responnya gimana kalau begitu diputus ya, kita 2 hari aja putus ya. Nanti kok sudah cari lagi, oh berarti memang nggak serius. Justru ujian paling luar biasa itu ketika susah. Kalau diajak seneng-seneng semua orang bisa, tapi begitu diajak susah nggak semua orang sanggup. Ketika seneng-seneng sih pokoknya segalanya bagimu, apa-apa bagimu. Begitu ada susah lari itu, ya wis akeh tunggale. Tapi kalau masih setia dalam rumit dan susah itu biasanya lebih luar biasa dan lebih indah. Kenapa kisahnya Romeo, Juliet, Laila, Majnun dan kawan-kawan itu jadi indah? Karena putus, nggak jadi, nggak nyambung. Kalau nyambung, misalnya kok Romeo dan Juliet terus kawin, itu nggak seru wes. Kawin sekarang anaknya 3, rumahnya di sana loh sekarang, itu ceritanya jadi nggak seru bias. Dia jadi seru itu karena mati-matian nyari, nggak dapet terus, wah itu seru diceritain. Tapi kalau biasa-biasa aja, oh enggak sekarang jadi guru, rumahnya di rumah dia itu nggak indah lagi diceritain. Tapi kalau
Masih indah kalau dikenang. Kamu kan gitu kan, bayangkan dulu ya, zaman aku di SMA itu kan indah selalu yang belakangan itu. Yang masa lalu itu kan dikenang-kenang, yang ini karena indah. Itu kan diantara keindahan moral, keindahan memori, keindahan itu. Nah, itu masuknya ke wilayah yang tidak real itu pakai empati. Kamu kan sering gitu kan, membayangkan, coba ya dulu saya zaman SMA itu sudah gini, sudah gitu kan. Kamu rasa indah sekali. Yang tidak indah itu jadi indah ketika kayak gini nih, misalnya kamu berangkat ngaji hujan-hujanan, padahal waktu hujan kamu hujan segala anu. Tapi besok mungkin kita kira kamu sudah punya anak, kamu bilang, oh iya ya indah sekali dulu ya, saking pengen ngaji filsafat, dibelain hujan-hujan, dibelain. Ceritanya jadi indah meskipun waktu ngalami kamu mesu-mesu. Nah itu nah, masuknya pakai empati. Kadang-kadang kamu menyesal belakangan. Tadi ada yang posting Facebook, penyesalan itu selalu datang belakangan. Karena kalau datangnya di awal bukan penyesalan tapi pendaftaran. Kalimatnya itu lucu. Datang di awal berarti pendaftaran. Oke. Kebanyakan yang sekarang bikin gitu-gitu di Facebook. Tadi malah waktu berangkat di anu itu Pak mobil itu biasanya kan Pak Harta itu, sekarang ganti tulisan lucu lagi, pulang malu tidak pulang rindu. Oh, tak pikir ini jangan-jangan motone mahasiswa semester akhir ini. Lah ya kan itu kan pulang malu tidak pulang rindu. Berarti arep bali ya isin ditakoni skripsi ora bar-bar. Tapi kalau nggak pulang itu kok ya rindu. Oke. Nah, teori empati ini sebenarnya subjektif, tapi ada juga dimensi objektifnya. Yang subjektif itu kamunya yang melakukan empati. Yang objektif itu ya objek yang kamu serap. Nonton film itu ya semua filmnya kan objektif. Dan kenapa dia objektif? Tanggapannya tiap orang kan juga sama. Kalau filmnya nangis-nangis ya semuanya ikut nangis-nangis. Jadi itu objektif sebenarnya objeknya. Cuma empati yang dilakukan setiap orang itu subjektif. Ya ada yang sedihnya tingkat berapa, ada yang sedihnya tingkat berapa dan seterusnya. Mungkin ada sedih tingkat 5, sedih tingkat 4, sedih tingkat 7 kan gitu. Karena mental itu kan namanya intensitas. Setiap orang beda-beda. Sama-sama galau. Kalau kamu galau tingkat 7, kalau ini galonya baru tingkat 3, kalau ini galonya tingkat 1 kan gitu. Itu namanya intensitas. Sama-sama cakep. Kalau ini cakepnya 8, kalau ini cakepnya 7, kalau ini cakepnya 6 misalnya. Itu intensitas. Teorinya namanya teori empati. Teori empati cenderung subjektif.